Dikisahkan, di masa lalu hidup dua orang soleh yang sangat wara. Mereka sangat jujur, amanah dan tak mudah terperdaya oleh harta dunia. Keduanya pun kemudian dipertemukan dalam sebuah muamalah. Suatu hari, dua pria soleh itu bertransaksi jual beli tanah. Seorang membeli sebidang lahan dari seorang lain. Kesepakatan terjalin, keduanya pun bertransaksi kemudian berpisah. Beberapa hari berikutnya, pria yang membeli tanah mendatangi si penjual. Bukan untuk komplain tentang tanah yang ia beli, melainkan ia ingin mengembalikan seguci emas. "Ada apa gerangan?" tanya si penjual. "Bukankah dia sudah membayar tunai tanah sesuai perjanjian jual beli?" Ternyata si pembeli telah menemukan seguci emas, yang terpendam di bawah tanah yang ia beli. Saat menggalinya, emas-emas itu ditemukan. Ia pun bermaksud mengembalikan emas itu karena dipikirnya, emas itu merupakan harta si pemilik tanah yang lupa tak diambil ketika menjual tanah. "Ambillah emasmu, aku hanyalah membeli tanah darimu, bukan membeli emas," ujar si pembeli kepada si pemilik tanah. Namun ternyata seguci emas itu bukan milik si penjual. Ia hanyalah pemilik tanah itu, bukan beserta emas di dalamnya. Ia pun baru tahu bahwa di bawah lahannya terpendam harta yang jumlahnya banyak itu. Seperti halnya kejujuran si pembeli menemukan harta terpendam, si pemilik tanah pun berkata jujur bahwa dia bukan pemilik emas itu. Ia pun menyerahkan kembali emas itu pada si pembeli. "Aku menjual tanah kepadamu beserta isinya," ujar si pemilik tanah. Inilah sikap orang soleh, mereka bukan berebut harta seperti kebanyakan orang. Keduanya justru saling menyerahkan harta itu karena takut harta itu bukanlah hak mereka. Kebingungan pun melanda mereka. Akhirnya, keduanya menemui seorang kadi, hakim, untuk memutuskan perihal seguci emas itu. Mendengar kisah keduanya, kadi pun kebingungan. Namun ia takjub pada kedua orang soleh yang sama-sama berakhlak mulia. Kadi pun seorang yang bijak, ia tidak mungkin sembarangan memutuskan sesuatu. Ia kemudian berpikir keras untuk memecahkan masalah keduanya seadil-adilnya. Sang kadi pun kemudian menemukan sebuah solusi yang akan menyenangkan kedua pihak. Ia pun bertanya pada dua pria soleh itu, "Apakah kalian berdua memiliki anak?" tanyanya. Seorang berkata, "Saya memiliki seorang anak laki-laki," ujarnya. Sementara seorang yang lain berkata, "Saya memiliki seorang anak perempuan," tuturnya. Maka diputuskanlah perkara yang sangat agung. Kadi berkata, "Nikahkanlah anak-anak kalian itu, dan berilah mereka kecukupan dengan seguci emas ini. Bersedekahlah kalian dengan harta ini," putus Kadi. Giranglah keduanya dengan putusan tersebut. Kedua orang soleh itu sangat gembira akan menjadi besan. Maka dilangsungkanlah pernikahan putra-putri dari bapak-bapak yang soleh. Anak-anak mereka pun pasangan yang pas, soleh dan solehah. Pasangan itu membangun rumah tangga dengan harta seguci emas itu. Kedua pria soleh itu pun gembira. Dua pria soleh telah menjadi teladan bagaimana muslimin bersikap wara. Mereka bersikap sangat hati-hati pada hal yang belum jelas halal dan haramnya. Tak jelas bagi mereka kehalalan seguci emas itu bagi mereka meski harta itu sangat menggiurkan. Mereka pun meninggalkan syubhat harta itu. Dalam hadis Arba'in disebutkan, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar, syubhat, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindari syubhat maka ia membersihkan diri dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tersebut kurang lebih diambil berdasarkan dari kabar Rasulullah melalui hadisnya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Derajat hadits pun sahih. Kisah tersebut benar adanya pernah terjadi di masa lampau, dengan Rasulullah sebagai pembawa kabar. Wallahu a'lam bishawab.